Cara bisa menabung dengan gaji 5 juta rupiah, punya 2 anak, dan hutang. Menabung, sesuatu yang mudah diucapkan, tetapi sulit dilakukan. Faktanya, masih ada saja yang susah sekali menyisihkan dan menyimpan uang. Banyak alasan yang melatar belakangi seseorang sulit maupun ogah menabung. Mulai dari gaji kecil, biaya hidup atau pengeluaran besar, gaya hidup yang mahal, sampai alibinya karena malas. Sebetulnya kalau niat menabung, gaji atau penghasilan berapapun pasti dijabanin. Sebaliknya, pendapatan besar sekalipun, bila tidak ada keinginan menabung, tetap saja tidak akan pernah terwujud. Menabung kerap dianggap sebagai kegiatan tidak penting untuk dilakukan, hanya buang-buang waktu. Padahal manfaat menabung akan terasa di masa tua. Mungkin dari Anda ingin sekali bisa menabung, tetapi bingung harus memulai dari mana. Atau tidak tahu caranya, bahkan berapa besar uang yang mesti dialokasikan setiap bulan. Nomor 1. Ubah pola pikir. Orang kalau gaji kecil, sudah malas menabung. Bagaimana tidak? Yang pertama dipikirkan, gaji pas-pasan, memangnya bisa nabung? Buat jajan anak saja kurang. Pola pikir yang seperti ini mesti diubah. Biarpun gaji kecil, bukan jadi halangan Anda untuk menabung. Menabung harus jadi bagian dari kamus hidup Anda, terutama dalam mengatur keuangan. Bukan malah menganggap jika nanti menabung, uang belanja berkurang. Kalau duit berkurang, pengeluaran makin sedikit. Itu salah besar, sebab menabung memang butuh pengorbanan. Namun percayalah tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Hasilnya bisa Anda petik suatu saat nanti. Nomor 2. Tetapkan tujuan menabung. Hidup tanpa tujuan, seperti berjalan tanpa arah. Sama seperti menabung. Jika tanpa tujuan, Anda tidak akan pernah melakukannya. Dalam kasus ini, Anda harus menetapkan tujuan menabung. Misal untuk biaya pendidikan 2 orang anak. Sudah mulai harus dipikirkan dari sekarang. Mumpung anak Anda masih balita, belum terlalu banyak kebutuhan. Kalau ada tujuan untuk apa menyisihkan uang, Anda akan punya semangat untuk mewujudkannya, apalagi demi masa depan anak. Nomor 3. Buat target menabung. Bila sudah punya tujuan menabung, langkah berikutnya adalah tetapkan target menabung. Misalnya, dalam 2 tahun ke depan, 1 anak Anda akan masuk TK. Butuh biaya untuk uang pangkal. Seragam, buku SPP, total 5 juta rupiah. Berarti Anda harus menabung paling sedikit sekitar 200 ribuan rupiah per bulan untuk mencapai jumlah tersebut. Jika kurang dari itu, maka target menabung Anda bakal meleset. Nomor 4. Mulai rencanakan alokasi anggaran. Bila sudah bertekad menabung, maka harus ada pengeluaran yang dikorbankan. Dalam hal ini, Anda harus tahu mana kebutuhan dan mana keinginan. Misal, gaji 5 juta rupiah setelah dikurangi cicilan KPR dan kredit mobil 1 juta rupiah, tersisa 3 juta rupiah. Berarti Anda harus mulai mengatur keuangan. Tidak perlu harus saklek mengikuti rumus dasar mengatur keuangan. Anda dapat membuat aturan sendiri. Dari sisa 3 juta rupiah ini, Anda atur lagi. Sebesar 60% atau 1,8 juta rupiah untuk konsumsi pribadi. Seperti makan, bayar tagihan listrik dan air, dan beli popok. Sebesar 20% atau 600 ribu rupiah untuk tabungan. Kemudian sebesar 5% atau 150 ribu rupiah jatah jajan anak. Sedangkan sisanya 15% atau 450 ribu rupiah dapat digunakan untuk dana darurat atau biaya tak terduga lain. Nomor 5. Sisihkan, bukan disisakan. Kalau dilihat alokasi di atas sebesar 20% lebih besar dari target menabung. Tak apa lebih besar, namun itu lebih baik. Bisa untuk persiapan tabungan pendidikan anak kedua. Kebanyakan orang menabung bukan dengan cara menyisihkan uang di awal, setiap kali menerima gaji. Tetapi justru sisa gaji. Cara paling tepat untuk menabung adalah menyisihkan uang. Jadi, begitu Anda menerima gaji, langsung disisihkan 20%-nya, jangan menunggu sisa gaji. Bisa-bisa malah tidak ada sisa, dan gagal menabung. Nomor 6. Buka rekening tabungan khusus atau investasi. Supaya uang simpanan tidak diganggu-gugat, buat rekening terpisah.
Anda dapat menabung dengan membuka rekening tabungan di bank atau ditempatkan pada produk investasi. Seperti reksadana, emas, surat utang negara, maupun deposito. Yang pasti, investasi menawarkan imbal hasil atau keuntungan lebih tinggi dibanding produk tabungan. Imbal hasil investasi mampu mengalahkan laju inflasi. Meski demikian, kegiatan investasi pasti ada risikonya. Baik risiko rendah, sedang, maupun tinggi. Sementara tabungan lebih aman karena dijamin lembaga penjamin simpanan dan likuid, dapat dicairkan kapan saja. Nomor 7. Hindari gaya hidup konsumtif. Menabung sudah jadi skala prioritas Anda. Maka, komitmen dan disiplin menyisihkan uang setiap bulan. Hindari gaya hidup konsumtif agar rencana keuangan yang sudah Anda buat tidak berantakan. Anda pun dapat mengajari anak hidup berhemat. Membeli sesuatu yang benar-benar dibutuhkan, bukan diinginkan. Nomor 8. Cari penghasilan tambahan. Terkadang apa yang sudah direncanakan, tidak sesuai kenyataan. Misal jika terjadi kenaikan bunga kredit, Anda terpaksa harus membayar cicilan lebih besar, maka jangan korbankan alokasi menabung Anda. Lebih baik pangkas pengeluaran lain yang masih bisa ditunda, atau mencari kerja sampingan untuk mendapat penghasilan tambahan. Misal freelancer, ojek online, jadi reseller, atau pekerjaan halal lainnya. Nomor 9. Manfaatkan fasilitas tabungan otomatis. Banyak bank menawarkan fasilitas tabungan otomatis di mana Anda dapat menetapkan sejumlah uang yang akan secara otomatis dipindahkan ke akun tabungan setiap kali Anda menerima gaji. Ini akan membantu memastikan Anda secara konsisten menyisihkan uang untuk tabungan. Nomor 10. Cari sumber penghasilan pasif. Pertimbangkan untuk mencari sumber penghasilan pasif seperti investasi yang menghasilkan dividen atau penyewaan properti. Dengan demikian, Anda dapat meningkatkan potensi penghasilan tanpa harus bekerja lebih keras. Selain mendapatkan penghasilan dari pekerjaan utama Anda, pertimbangkan untuk mencari sumber penghasilan pasif. Misalnya, Anda dapat berinvestasi di properti yang dapat disewakan atau membeli saham dari perusahaan yang memberikan dividen. Pendapatan pasif ini dapat membantu meningkatkan tabungan Anda tanpa harus aktif bekerja keras. Nomor 11. Libatkan anak-anak dalam pembelajaran keuangan. Ajarkan anak-anak tentang pentingnya menabung dan manajemen keuangan sejak dini. Ini akan membantu mereka mengembangkan kebiasaan yang baik dalam mengelola uang dan menyadari arti pentingnya menabung. Melibatkan mereka dalam proses pembuatan anggaran keluarga atau memberi mereka uang jajan dengan syarat mereka harus menabung sebagian di dalamnya, akan membantu mengajarkan nilai-nilai keuangan yang penting bagi masa depan mereka. Nomor 12. Tingkatkan pendapatan Anda. Pertimbangkan untuk meningkatkan keterampilan atau pendidikan Anda untuk meningkatkan peluang mendapatkan gaji yang lebih tinggi di masa depan. Jangan ragu untuk mencari kesempatan karir yang lebih baik, atau meminta kenaikan gaji jika Anda merasa pantas. Nomor 13. Rencanakan kebutuhan mendatang. Selain menabung untuk kebutuhan jangka panjang, rencanakan juga untuk kebutuhan mendatang yang lebih dekat, seperti biaya liburan atau peralatan rumah tangga yang harus diganti. Dengan merencanakan keuangan Anda dengan matang, Anda dapat menghindari pengeluaran tak terduga yang dapat mengganggu rencana tabungan. Rencanakan kebutuhan mendatang berarti membuat perencanaan atau strategi untuk mempersiapkan diri menghadapi kebutuhan atau biaya yang akan muncul di masa depan. Ini melibatkan menyusun rencana keuangan yang berfokus pada memenuhi kebutuhan dan tujuan jangka panjang, seperti pendidikan anak, pensiun, atau kepemilikan rumah. Nomor 14. Tetapkan batasan. Buat batasan jelas tentang pengeluaran yang tidak perlu. Jika ada keinginan untuk membeli sesuatu yang bukan kebutuhan utama, beri diri Anda waktu untuk mempertimbangkan keputusan tersebut dan pertimbangkan apakah itu akan mengganggu rencana tabungan Anda. Tentukan jumlah maksimum uang yang dapat Anda alokasikan untuk setiap kategori pengeluaran, seperti makanan, transportasi, rekreasi, dan lainnya. Dengan memiliki anggaran yang jelas, Anda dapat mengontrol pengeluaran Anda agar tetap sesuai dengan kemampuan finansial Anda. Nomor 15. Jaga disiplin dalam mengelola utang. Prioritaskan pembayaran utang Anda dan hindari menambah utang baru jika memungkinkan.
Semakin cepat Anda melunasi utang, semakin besar kesempatan Anda untuk menabung lebih banyak. Nomor 16. Tetap optimis dan jangan menyerah. Menabung bisa menjadi proses yang menantang, tetapi tetaplah bersemangat dan konsisten dalam mengikuti rencana keuangan Anda. Ingatlah bahwa setiap usaha kecil yang Anda lakukan membawa Anda lebih dekat pada tujuan keuangan Anda. Nomor 17. Manfaatkan program subsidi pemerintah. Beberapa negara menyediakan program subsidi atau bantuan keuangan bagi keluarga dengan penghasilan rendah. Carilah informasi tentang program-program ini dan manfaatkan yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Nomor 18. Tetapkan target tabungan yang realistis. Selalu tetapkan target tabungan yang realistis berdasarkan kemampuan keuangan Anda. Jangan memaksakan diri untuk menabung jumlah yang tidak mungkin dicapai, tetapi tetap konsisten dalam mencapai target tersebut. Nomor 19. Tetapkan tujuan finansial jangka panjang dan patuhi dengan tekun. Tujuan ini dapat mencakup rencana untuk membayar utang, membeli rumah, atau merencanakan pensiun. Memprioritaskan dan mengikuti tujuan jangka panjang akan memberikan arah dan motivasi dalam pengelolaan keuangan Anda. Nomor 20. Hindari berutang lebih dari kemampuan Anda. Sebisa mungkin, batasi penggunaan kartu kredit atau fasilitas kredit lainnya hanya untuk kebutuhan mendesak dan bayar dengan tepat waktu. Mulai sekarang jangan sepelekan menabung. Anda harus paham bahwa menabung punya manfaat sangat besar, terutama bagi masa depan keuangan. Menabung sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit, asal tekun dan rajin menabung, masa depan keuanganmu dijamin akan cerah.